Bisa ya. Pakai itu ya, Pak. Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah yang saya hormati, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insyaallah penuh barokah ini. Semoga setiap langkah kita menuju majelis ilmu ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, menjadi peningkat derajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, saya ingin sedikit mengingatkan, ada yang sudah istiqomah baca Sayyidul Istighfar? Alhamdulillah. Sudah istiqomah semua ya? Bisa. Semoga termasuk jaminan ahlul jannah semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang masih belum monggo mulai tema-tema. Kita hari ini akan melanjutkan tentang adab buang air. Dulu sempat terputus gara-gara pembahasan rojak, kita lanjutkan sekarang. Di antara adab buang air dalam kitab Minhajul Talibin adalah wala yastaqbilul qiblah wala yastadbiruha. Tidak boleh buang air itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Wa yahrumani bis-sahra, dan hukumnya bisa haram kalau di tanah lapang. Jadi kalau ada penghalang itu tidak sampai haram. Tapi kalau di tanah lapang baru haram. Nanti kita akan bahas. Karena nanti hadis tentang tidak boleh menghadap kiblat itu ada banyak hadis. Rasulullah pernah melarang, tapi Rasulullah pernah melakukan. Nah, nanti ulama akan membuat klasifikasi berdasarkan beberapa hadis. Coba kita lihat, ada 3 hadis. Satu hadis riwayat Bukhari Muslim. Di hadis Bukhari Muslim Rasulullah mengatakan, "Idza ataitumul ghaib fala tastaqbilul qiblah." Kalau kalian masuk ke WC, masuk ke tempat pembuangan air, jangan ngadep kiblat. Wala tastadbiruha, dan jangan memungkuri kiblat. Hadisnya berbicara wala insyarriku aw gharribu, tetapi ngadeplah ke arah timur atau ke arah barat. Pertanyaan saya, hadis ini kalau jangan terapkan di Indonesia, benar atau enggak? Hadis ini perintahnya ada ke mana? Timur barat. Berarti kalau jangan ikut hadis, kalau di sini karena kita kan, makanya hadis itu kadang-kadang ulama untuk memahami hadis itu tidak telak. Hadisnya bicara ngadep timur. Kenapa hadisnya bicara timur barat? Karena timur barat kalau di Madinah itu tidak ada kiblat. Tapi kalau di Indonesia ada kiblat. Berarti kalau jenengan sekarang ngadep ke arah selatan dan utara, itu ikut hadis atau tidak? Padahal hadisnya bilangnya ngadep timur barat. Berarti kalau jangan ngadep selatan sama utara, ikut hadis sudah? Ikut hadis. Kenapa ikut hadis? Karena hadisnya, kenapa kok tidak ke timur dan ke barat?
karena timur barat konteksnya Rasulullah bicara di Madinah. Tahu ya? Ini memahami hadis itu seperti itu. Oh, hadis pertama Rasulullah SAW melarang ada kiblat. Nah, tapi Abu Ayyub mengatakan qadimna Syam. Suatu ketika kita datang ke daerah Syam, sekitar Syria. Fawajadna marawaqidha buniyat qibala qiblah. Falnanhar wa nastaghfirullah. Ternyata di daerah Syam itu banyak WC itu ngadep kiblat. Maka kami anikan dan kami mohon pertolongan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis pertama. Hadis kedua dari Abdullah bin Umar riwayat Tirmidzi, beliau ketika berada di rumahnya Hafsah. Abdullah bin Umar itu di rumahnya Hafsah. Boleh tidak seorang laki-laki di rumahnya perempuan? Ini Abdullah bin Umar di rumahnya Hafsah, kok boleh? Karena Hafsah itu putrinya siapa? Putrinya Umar. Jadi salah satu istri Rasulullah itu ada yang putrinya. Berarti dengan Abdullah bin Umar apa? Apa? Saudara kandung. Jadi Abdullah bin Umar ini datang ke rumah istrinya Rasulullah yang bernama Hafsah. Berarti siapa? Saudari kandungnya. Para itu Nabi ala hajati mustaqbil Syam mustaqbil qiblah. Kata Abdullah bin Umar, ketika saya di rumah saudari saya Hafsah, istrinya Rasulullah, saya melihat Rasulullah SAW buang air tidak menghadap kiblat, bukan mustaqbil Syam, menghadap Syam, tapi membelakangi Ka'bah. Di hadis pertama kan tidak boleh membelakangi Ka'bah. Tapi di hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW pernah buang air, pernah qadil hajat membelakangi Ka'bah. Oke, berarti hadisnya bertentangan enggak? Nah, nanti kita bahas. Katakan bertentangan. Makanya ulama itu kenapa kok hadis itu tidak bisa ditelan mentah-mentah. Ulama itu akan menggabungkan beberapa hadis baru disimpulkan. Saya ulang lagi. Hadis pertama melarang ngadep, melarang mengungkuri. Di hadis kedua, Abdullah bin Umar pernah melihat Rasulullah mengungkuri kiblat. Hadis ketiga, nah Nabi antustaqbalal kiblat. Rasulullah SAW melarang orang kencing itu ngadep kiblat. Tapi ketika beliau mau wafat, faraitu qabla ayyubab bi'amin yastaqbilha. Suatu ketika saya pernah melihat Rasulullah 1 tahun sebelum beliau wafat, beliau itu kencing ngadep kiblat. Ada dua hadis nih. Hadis pertama melarang, hadis kedua Rasulullah SAW pernah melakukan, hadis ketiga sebelum wafat Rasulullah SAW pernah ngadep kiblat. Berdasarkan itulah ulama kemudian membuat kesimpulan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah hadis pertama itu berlaku untuk tanah lapang. Jadi kalau jenengan di tanah lapang itu ya, jenengan kencing di tempat kamu lapangan itu loh, santai itu loh. Itu berarti jenengan tidak boleh ngadep kiblat, hukumnya haram. Jenengan kemudian di sungai yang tidak ada penghalangnya sama sekali, tidak boleh ngadep kiblat. Ini hadis pertama. Hadis kedua itu menunjukkan, kalau hadis kedua coba kita lihat. Konteks hadis kedua itu semuanya berlaku ketika Rasulullah di dalam rumah, berarti di tempat khusus pembuangan air. Maka kalau jenengan tempat khusus pembuangan air, ngadepnya kemana? Ngadepnya sesuai arah toilet. Paham ya? Jadi tidak usah jenengan kata hadis itu tidak boleh ngadep kiblat. Jenengan nang masjid toiletnya ngadep nang kiblat, sampai yang kemudian mengangkat, kita pacar kacir. Makanya kata ulama, kalau tempatnya khusus pembuangan air, maka ngadepnya kemana? Ya sesuai arah toilet. Jenengan ada nama jenis arah kencing berdiri laki-laki mana? Urinoir, yes. Jenengan nang masjid, urinoir ngadep nang barat atau ngadep ke timur? Pertanyaan saya, jenengan kalau kencing ada kemana? Ya sesuai dengan urinoir.
air. Jangan sampai kemudian jadi hadis itu tidak boleh ngadep Iblat. kiblat. Akhirnya sampai nguyuh nih ngadep nang selatan. Padahal kuniro itu uri noire ngadep arah barat selatan. Kira-kira. Tambah kotak kecil nggak nguyuh nih. Makanya memahami hadis itu jangan terlalu kaku gitu. Makanya ulama itu masya Allah, saya kadang-kadang ulama itu hebat. Kadang-kadang kenapa kok bisa menyimpulkan hukum itu, memang beliau itu sudah meneliti sekian hadis. Kalau saya kira orang wong anyaran kalau hafal hadis kemudian menyimpulkan hukum. Jadi ketika jenengan, jadi hadis larangan ngadep kiblat itu hanya berlaku untuk tanah lapang. Tapi kalau ada penghalangnya maka boleh. Apalagi kalau memang tempat khusus pembuangan air, maka ngadeplah sesuai arah toilet dan tempat kencing jenengan. Gitu kan? Ini biar jenengan tidak salah paham. Lanjut. Yang selanjutnya ada buang air wayakut. Sunnah orang yang buang air itu menjauh dari manusia. Sunnah menjauh dari manusia. Makanya di hadis Rasulullah SAW riwayat Ibnu Majah dikatakan kana idza dzahaba ila waqin ab'ad. Beliau kalau buang hajat menjauh dari manusia supaya apa? Tidak ganggu orang. Bayangkan jenengan kalau mau makan, jenengan ngisi. Kira-kira ganggu nggak? Kalau ganggu. Makanya kalau jenengan kencing, makanya aku tadi, kalau jenengan punya rumah, itu kalau bisa konsepnya diatur. Apa konsep yang diatur? Usahakan ruang makan itu jangan campur dengan toilet. Bayang orangnya. Waktu makan bersama satu meja, orang sing kedeng, muni, kira-kira, sing nang meja makan itu makannya kerasa nikmat. Apa sebenarnya hilang? Hilang kan, masya Allah. Makanya Rasulullah itu ngatur itu sampai luar biasa. Sampai urusan kencing, urusan berak itu Rasulullah SAW memerintahkan itu jauh dari orang. Makanya sebenarnya yang paling cocok itu saya konsep rumah itu rumah di kampung. Rumah kampung itu masya Allah. Tempat tidur, tempat makan itu jadi satu. Biasanya kamar mandi itu paling belakang. Nggak ada yang orang kampung sih. Rumahnya dengan di kampung itu loh. Itu toilet sama kamar mandi kan pasti di belakang. Paling belakang sendiri. Paling kadang-kadang kalau dicampur hanya dicampur dengan kora-kora, pencucian piring. Tapi aktivitas rumah itu terpisah. Itu konsepnya hebat itu. Apa konsepnya? Satu. Kenapa tidak dicampur dengan kamar? Kemarin pernah saya sampaikan, toilet itu kan tempat asiknya nongkrong setan. Makanya kalau masuk ke dalam toilet doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaith. Kenapa orang dulu tidak mencampur kamar mandi toilet dengan kamar? Supaya ada pemisahan mana privasi manusia, mana privasi setan. Paham ya? Jadi toilet itu tempatnya setan, kamar itu tempatnya kita, privasi kita. Jangan sampai privasi kita terganggu oleh tempatnya setan. Makanya kenapa rumah-rumah kuno terus kamarnya besar-besar, kamar ya kamar. Tidak ada toiletnya sama sekali. Toilet itu paling banyak, karena konsepnya itu satu. Nomor dua, kenapa kok kemudian meja makan itu di depan, di rumah. Kemudian yang di belakang toilet, ya gara-gara ini. Supaya orang makan, orang tamu, andai kan orang anak istri mencret, tidak terganggu. Oke, bayangkan dengan waktu makan orang mencret, suaranya kerungu, kan tidak ingat sama sekali. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan wayakut. Ketika beliau kemudian buang air, itu beliau menjauh. Sekiranya suara dan baunya tidak tercium. Ini adab buang air. Jadi masya Allah. Islam itu ngatur sampai buang air itu diatur. Selanjutnya, wayas tatir dan kemudian menutup dari pandangan manusia. Ya, makanya kalau dulu mungkin di kampung itu ada sungai itu harusnya tertutup. Ini kemudian
yang termasuk salah satu sunnahnya Rasulullah SAW. Lanjut. Wala yabulu fima inrokit, tidak boleh kencing buang air di air menggenang tidak mengalir. Pertanyaan saya, jenengan kalau ke kolam renang, waktu renang, apa plus nguyuh? Jenengan sing sering ke kolam renang itu biasanya kalau renang tok, apa renang plus kencing? Kadang-kadang. Pertanyaan saya, boleh nggak? Tidak boleh. Boleh. Kenapa? Airnya banyak kan ngalir terus. Yang nggak boleh itu kalau kolamnya tidak ngalir diem, apalagi airnya sedikit. Oke. Tapi yang meskipun boleh ya jangan sering-sering. Saat sering berarti kalau saya renang kelelep ambil ngombe, berarti ngombe plus. Tapi sebenarnya secara bukti ya boleh. Najis enggak? Nah, najis karena airnya banyak kan enggak berubah. Saat kayak nguyuh jenengan bisa berubah kolam enggak? Wong sing nguyuh satu sih enggak berubah. Makanya tetap suci dan itu diperkenankan karena airnya kan mengalir terus. Rasulullah SAW mengatakan la yabulanna ahadukum fil ma'ir radain tsumma yaghtasil minhu. Jangan kalian kencing di air menggenang kemudian kalian mandi di dalamnya. Ini yang kemudian larangan di tempat yang kemudian menggenang. Kemudian wahud wajuhai, termasuk ada buang air adalah tidak boleh buang air di lubang sarang hewan. Saken. Biasanya wong lanang kadang-kadang ana lubange semut dikoyoni. Lho Rasulullah SAW Masya Allah, saking beliau itu rahmatan lil alamin, sampai ganggu semut itu tidak boleh. Makanya di hadis itu Rasulullah SAW melarang orang kencing di lubang yang ada di tanah. Kenapa kata Rasulullah? Bisa jadi itu sarang hewan. Atau nomor dua, bisa jadi tempat-tempat seperti itu tempat tinggalnya jin. Jadi ya kalau kata Raja pesan, itu memang ada hadis. Jadi memang kata Rasulullah SAW di hadis riwayat Imam Nasai, la yabulanna ahadukum fi juhdin. Jangan kalian kencing di lubang. Kenapa? Di antaranya yuqalu innaha masakinul jin. Selain lubang-lubang di tanah, itu bisa jadi tempatnya hewan, juga menjadi tempat tinggalnya jin. Makanya jangan, kalau dulu mungkin di Surabaya enggak, tapi ada beberapa daerah. Saya dulu pernah tugas di Madura, tugas ngajar. Itu ada beberapa daerah di Madura itu tidak punya toilet. Saya masih ingat waktu tugas itu banyak orang-orang itu kalau buang air besar itu ke gunung. Jadi kalau saya dulu kaget tuh. Waktu pagi-pagi itu kenapa sih kalau pagi banyak orang ke gunung? Saya kira mencari buah, ternyata membuang sesuatu. Ada beberapa daerah berbeda. Makanya hadis ini berlaku untuk orang-orang seperti ini. Kalau jenengan tidak punya tempat toilet umum, maka kalau kita kencing atau buang air besar di tanah, jangan cari yang ada lubangnya, kecuali dilubangi sendiri. Tapi kalau kita ada lubangnya, berarti kemungkinan satu, kata Rasulullah, tempatnya hewan. Berarti kalau kita kencing daerah ganggu hewan. Nomor dua, bisa jadi tempatnya jin. Ini larangan. Lanjut. Wa mahabbirihi, tidak boleh buang air di tempat hembusan angin supaya tidak ganggu orang. Wa mutahaddatsin, tempat nongkrong hewan, tempat nongkrong manusia, gardu. Untuk sampai orang gardu ronda, kebelet nguyu, masjid tutup, nampu maado, akhirnya tak pinggire gardu. Besok banyak yang jaga, misu-misu. Lo berarti kan jenengan termasuk orang yang menyebabkan permisuhan, kan? Penyebab permisuhannya kan yang kencing. Makanya Rasulullah SAW saking hebatnya Rasulullah sampai diatur. Wa tariqin, di jalan, wa tahta muhmiratin,
tidak boleh kencing di bawah pohon yang berbuah atau pohon yang menjadi tempat berteduhnya manusia. Nah, ini cocok untuk bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak kalau ke tol, kebelet nguyu, rest area aduh, biasanya boleh bawa bukan sama-sama, boleh pohon, boleh bukit. Lo itu kalau bayangkan, makanya di hadis itu begini, ittaqul malakin, jauhi tempat-tempat yang mendatangkan laknat, jauhi tempat-tempat yang kemudian kalau kalian kencing dan berak di sini, orang akan melaknat kalian. Apa itu? Satu, di sumber mata air. Ono sumber kok diuyui, itu kira-kira andaikan sumur itu tempat minumnya satu kampung, sing misuk berapa kampung? Berarti kan jangan dipisui wong sekampung. Itu yang kata Rasulullah, jauhi tempat yang bisa menimbulkan laknat orang. Yang kedua, waqari ati-qori tengah jalan. Coba jangan ke tengah jalan kok ono teleke menungso. Kira-kira kena ide misu-misu enggak? Itulah yang kata Rasulullah yang menjadikan misu ya. Yang itu. Yang kedua, wadwin di bawah buah. Bayangkan ya, ada orang buah mangga, cek lebih ini, lugu. Padahal habis dikencingi sampean, wes seneng kata dipangan, wes kata diublok, kok pesi. Kira-kira misun. Yang menyebabkan misun siapa? Makanya kata Rasulullah, hindari tempat-tempat yang bisa menjadikan orang melaknat kita. Di antaranya adalah kencing di bawah pohon yang menjadi naungan atau di bawah pohon yang berbuah. Ini yang kemudian harus kita biasakan. Makanya kalau jangan mau kencing itu yo belok-belok lah, meskipun kebelet, ya boleh tempat yang kemudian tidak mengganggu orang. Paham ya? Oh, ini yang kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita buang air. Lanjut. Wala yatakallam. Kalau kita buang air baik kencing maupun berak tidak usah ngobrol. Oke, kadang-kadang koncone nek ono wong lanang padha nguyune ambek ngobrol. Kok katanya nanti mari nguyu iki. Lah itu tidak boleh, sunnah di. Makanya Rasulullah SAW di hadis Abu Dawud mengatakan la yakhruju rajulani yaqriban dhaqid kashifaini an auratihima yatahaddatsan. Janganlah ada dua orang yang buang air saling memandang dan saling ngobrol. Karena Allah Subhanahu wa taala murka atas kalian demikian. Ini yang kemudian termasuk ngomong. Jadi begini, Ustaz boleh enggak kalau saya ke kamar mandi itu baca bismillah padahal itu ada toiletnya? Jawabannya, yang dilarang itu kalau waktu kencingnya. Ya, waktu kencing nggak boleh ngomong apalagi bikin. Kalau jangan umpama di toilet, kan biasanya kamar mandinya orang kota itu kan kamar mandi plus tempat wudhu kan jadi satu. Tempat wudhu plus toilet kan jadi satu. Jadi kalau dengan wudhu baca bismillah boleh karena tidak dalam kondisi kencing. Meskipun kalau bicara ideal, ya ideal tempat wudhu terpisah dengan tempat kencing. Tapi kalaupun nanti ada kejadian tempat toilet dengan tempat wudhu jadi satu, kita ketika wudhu baca bismillah itu boleh karena tidak dalam kondisi kencing. Jadi yang dilarang itu ketika kencing atau berak. Kecuali ada perlu. Jangan kemudian waktu kencing kok kelihatan pula membahayakan, boleh teriak-teriak. Tapi dalam kondisi normal tidak diperkenankan. Lanjut. Kemudian nah ini hal-hal yang terkait tentang masalah hilang. Wala yastanjib bima'in fi majlisihi wa yastabriku minal baul. Tidak boleh istinja dengan air di tempat duduknya. Dan sunnah istibrak minal baul. Istibrak itu apa kan? Kalau bagi laki-laki, istibrak itu caranya apa kan dia agak jorok.
Kan gini Pak, sering kan kita itu kalau kencing, kadang-kadang setelah kencing itu koyo metu maneh. Kadang-kadang kita kerasa kemudian koyo metu koyo enggak, maka ini butuh namanya istibro. Istibro begini, ngapunten nggih. Kalau kemampuan laki-laki itu setelah kencing sunnah dipijat agak sedikit keras, agak tapi lembut. Dari ngapunten, dari pangkal kemaluan. Pangkal kemaluan kemudian dipijat terus sampai ujung kemaluan, itu namanya istibro. Kalau bahasa Jawa istibro apa? Nuntasno, supaya kencingnya tuntas. Kan sering kita kencing, koyok kalau kata orang Jawa, angin-anginan, gitu, angin-anginan. Nah itu makanya Rasulullah SAW sunnah ketika kencing itu istibro. Bagaimana istibro? Istibro itu kalau laki-laki itu dari pangkal kemaluan itu dipijat kecil-kecil begitu, dipijat kecil-kecil, kemudian sampai ujungnya, itu namanya istibro. Oke. Kemudian sedikit deret, itu supaya istibro. Setelah istibro maka tidak usah dipikir. Jadi kalau jenengan masakan istibro, koyo ketumane koyo enggak, berarti itu tidak keluar. Jangan sampai jadi orang was-was. Saya punya jamaah itu was-was. Saking was-wasi, setiap kali mau sholat, lepas celana diambu isi. Nek odol pesing berarti mungkin tidak perlu. Jadi Islam itu masya Allah. Nanti saya di pengajian selanjutnya akan saya jelaskan. Islam itu tidak seberat itu, tidak sejelimet itu. Jangan kencing sudah istibro, sudah selesai. Kok kayak maksudnya enggak? Kalau jangan ada yakin dianggap enggak keluar. Enggak usah mempersulit diri sampai kemudian dilepas, diambil, itu semua peluncuran. Enggak usah. Paham ya? Jadi yang penting kita sudah istiqlal, selesai. Apunten. Jenengan kalau punya was-was, dilantur, biasanya tambah was-was. Coba kalau percaya jenengan koyok itu koyok enggak, wudhu maneh, kencing lagi. Insya Allah besoknya tambah parah. Jenengan sholat, koyok tuntut koyok enggak, dibatal wudhu maneh. Insya Allah minggu depan tambah parah. Maka untuk was-was itu solusi paling tepat adalah dilarang. Jangan nguyu, koyok enggak, tapi tidak yakin. Wis anggap tidak nguyu, wis sholat. Insya Allah 1 bulan, angin-anginan kayak ngono kita bim. Tapi makanya kata ulama tidak perlu kita sampai sejelimet itu. Yang penting sudah istiqlal, selesai kita pakai celana, koyok kerosokan. Makanya kamu nanti ada begini. Kalau jenengan kencing, terutama untuk laki-laki. Sunnah setelah kencing itu ngambil air dan airnya dicipratkan ke celana atau ke sarung. Apa tujuannya? Ngilangkan was-was supaya nanti kalau ketika itu kalau teles dikira pundak teles cipratan mana? Lo bener? Di fikih itu Rasulullah SAW itu mengajarkan, ulama mengajarkan setelah kencing itu jenengan ambil air sedikit cipratkan ke celana atau sarung. Ngilangkan was-was supaya nanti kalau jenengan kelihatan ada basah-basah itu jenengan tidak ragu-ragu kalau itu dari kencing, dianggap itu dari cipratan air. Lalu ya, boleh supaya tidak was-was. Lanjut, jangan sampai sholat iling nguyu dan iling pengeran. Aku mau nguyu di ciprat atau enggak, mulai sholat atau awal sampai akhir saya diiling ciprat atau lo kan apa iling pengeran? Paham ya? Dibandingkan iling ciprat atau enggak ciprat. Makanya agama itu gampang. Ya cipratan aja. Jangan yang punya penyakit was-was atau jangan punya suami was-was. Itu juga cipratan. Setelah ciprat, jadi cipratan aku mau cipratan nang jembe, cipratan suami dia. Supaya nanti kalau ada rasa tidak meyakini itu dari. Lanjut. Kemudian ketika masuk toilet baca doa Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar maka baca doanya ghufranaka. Kenapa doa keluar kamar mandi ghufranaka? Karena biasanya orang dalam toilet itu banyak dosanya. Karena toilet itu kan tempatnya setan. Mau kadang-kadang toilet itu plus bawa HP. Sing suwe duduk di sini. Dalam YouTube. Orang-orang sensor rokok itu kadang-kadang tempat paling favorit untuk merokok itu di mana? Di toilet. Makanya keluar toilet itu doa pertama apa?
Gufro ngangkat dari 10 isi. Karena orang di toilet itu biasanya habis macam-macam. Kadang sampai nonton itu yang beda toilet. Oke, nggak ada. Nang toilet ngisi, akhirnya nyanyian. Makanya keluar pertama kali doanya Gufro. Baru keluar doa yang kedua, Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Memuji Allah karena telah mengeluarkan kotoran dan menjadikan kita sehat. Masya Allah, okay? Jangan tahu air ini Pak, ini kadang-kadang lebih berharga dibandingkan mobil Alphard. Karena kadang-kadang ada kondisi air ini kalau nggak bisa masuk bahaya, kalau sudah masuk dan bisa keluar juga bahaya. Amin. Jadi kan kalau ingin mensyukuri nikmat Pak, jangan coba mikir. Baju saat ini kan koyoknya dapat berharga. Koyok lain. Cuma jangan apa namanya, jangan pikir. Ada satu saat air ini kalau tidak masuk bahaya. Ada satu saat kalau sudah kadung masuk tidak bisa betul, itu bahaya. Makanya kencing itu termasuk nikmat. Tapi aja sering-sering penyakitan berarti kami kencing orang. Ada orang itu punya penyakit sambung. Kadang-kadang 2 hari itu tidak bisa berak. Lo jenengan sedino ke 10, kok iso? Itu penyakit atau enggak? Mencet berarti 10 mencet. Minimal kan dulu, oke. Jadi orang yang kemudian bisa berak itu nikmat. Saya punya keluarga, jadi istri itu punya penyakit agak sambelit. Jadi kalau saya kan saya itu kadang sehari bisa sehari 2 kali gitu, itu biasa. Tapi ada beberapa orang itu saya lihat sampai 2 hari itu tidak bisa. Sampai kalau ingin keluar itu harus beli buah, harus beli macam-macam. Lo jenengan kok dikei nikmat, iso mangan, iso metu, itu nikmat. Iso ngombe, kok iso metu, itu nikmat. Paham ya? Karena banyak orang iso ngombe dan iso metu itu harus operasi. Jenengan ngombe akeh, cangcur akeh, itu kan nikmat. Makanya doa keluar dari kamar mandi 1 ghufrana, nomor 2 doa syukur. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Ini yang kemudian doa ketika kita keluar kamar mandi. Terakhir nanti ada pertanyaan dan saya tambah terakhir ini. Wa farqa ta'khir ta'awud 'anil basmalah huna ta'udul qira'ah haitsu qaddamu 'alaiha bi annahu thumma li qira'atil Qur'an wal basmalah minhu fa tuqaddamu 'alaiha. Kalau jenengan lihat hadis doa itu kan doanya bismillahirrahmanirrahim dulu, kemudian inni a'udzu bika. Biasanya yang pertama itu baca a'udzubillah atau bismillah dulu. Saya ulangi, jangan kalau baca Quran itu biasanya a'udzubillah dulu atau bismillah dulu. A'udzu dulu atau bismillah dulu. A'udzubillah dulu kan baru bismillah. Tapi kenapa doa ketika kamar mandi bismillah dulu baru a'udzu? Ada yang paham? Paham enggak maksudnya? Saya ulangi. Orang baca Quran biasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang benar yang mana? Yang pertama kan a'udzu dulu baru bismillah. Tapi kenapa doa dalam masuk kamar mandi bismillahirrahmanirrahim dulu baru Allahumma inni a'udzubika. Bismillah dulu baru a'udzu. Kenapa kata ulama? Karena ketika kita baca Al-Quran itu perintahnya sebelum baca Quran fasta'in billah. Paham ya? Makanya a'udzubillahnya kemudian dibaca terlebih dahulu. Ketika ke kamar mandi itu kita baca Quran atau baca doa? Baca doa kan? Maka sunnahnya baca doa bismillah dulu. Termasuk doa adalah a'udzu. Paham bedanya? Kalau kita baca Quran bismillah kan masuk Quran. Maka perintahnya kan a'udzubillah dulu. Tapi ketika kita ke kamar mandi itu kan bacaan zikir. Zikirnya kok ketepatan a'udzu. Maka tetap yang didahulukan adalah bismillah. Ini kata ulama.
Wa yukarriru ghufranaka thalathan, sunnah membaca ghufranaka 3 kali. Jadi yang kata ulama ketika keluar mandi itu sunnah ghufranaka baru alhamdulillahi adhaba 'anil adha wa 'afa. Ini tambahan sekilas. Tapi kalau nggak seperti ini tidak apa-apa. Yang penting baca yang kayak tadi. Buat saya kira cukup. Kalau ada yang mau tanyakan, monggo. Oke, kalau ada yang mau tanya, monggo. Bisa kurang berapa menit? 10 menit. Monggo kalau ada yang mau tanya. Oke, monggo sebelah kanan ada yang mau tanya. Ustaz, untuk kalau kencing berdiri itu apa diperbolehkan? Oke. Nah, di pertemuan selanjutnya, di pertemuan sebelumnya itu sama kasusnya. Ada hadis 2. Hadis pertama, Siti Aisyah pernah mengatakan, kalau kamu pernah melihat ada orang cerita Rasulullah SAW itu kencing berdiri, maka saksikanlah dia itu bohong. Ini adalah Siti Aisyah. Nomor 2, Rasulullah SAW juga pernah melarang kencing berdiri. Oh, ini yang kedua. Tapi yang ketiga, ada hadis Rasulullah SAW itu pernah kencing di tempat Subaqata Qaumin. Subaqata Qaumin itu tempat pembuangan sampah. Dan beliau kencing berdiri. Yang biasanya dulu lagi sama dengan kasus tadi. Kasus ini hadisnya Siti Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah kencing berdiri karena beliau Siti Aisyah kan lihatnya hanya di rumah. Tapi ada sahabat yang ketika Rasulullah di luar itu pernah kencing berdiri. Maka dari hadis ini ulama mempunyai kesimpulan satu, berarti larangan kencing berdiri itu bukan larangan haram, tapi larangan makruh, hanya sunnah duduk. Apa buktinya? Rasulullah pernah mempraktekkan kencing sama dengan begini. Minum berdiri itu wajib atau sunnah? Sunnah. Rasulullah SAW melarang minum berdiri, dan beliau sering praktek minum. Rasulullah sering praktek minum duduk, dan beliau melarang minum berdiri. Tapi suatu ketika sahabat pernah melihat Rasulullah itu minum zam-zam berdiri. Jadi kadang-kadang gini Pak, apa tadi? Hadis itu begini. Jadi ada beberapa hadis itu memang Rasulullah SAW itu kadang-kadang sengaja melakukan sesuatu yang kurang baik. Tujuannya apa? Supaya jadi hukum bahwasanya yang baik itu tidak wajib. Paham ya? Dan itu jenengan akan temukan di beberapa kasus. Contoh ngadep kiblat ketika kencing berdiri, kemudian minum berdiri. Itu Rasulullah SAW itu pernah melakukan meskipun sekali 2 kali. Jadi Rasulullah itu kata Siti Aisyah kadang-kadang melakukan sesuatu yang beliau sebenarnya tidak senang, tapi beliau lakukan cuma ingin mengajarkan bahwasanya yang baik kemarin saya ajarkan itu tidak wajib. Ada nggak? Ada lagi? Ada lagi? Cekap? Cekap ya? Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya ini kayaknya sudah mulai masuk bulan Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban itu kita sebelum Ramadan ada pertemuan 3 kali. Insyaallah kita mulai membahas lagi fikih puasa. Untuk bekal jenengan puasa, jenengan kan tahun kemarin pernah saya bahas, tapi saya yakin banyak lupa. Jangankan tahun kemarin, pengajian ini terus akan kembali. Pengajian ini, kemarin bodoh bukti kan akan kembali. Maka insyaallah usul saya, insyaallah mulai pertemuan selanjutnya sampai sebelum Ramadan itu kita akan bahas bab puasa, supaya nanti jenengan sebelum puasa itu punya ilmunya, sehingga kita nanti ketika puasa kita bisa paripurna. Oke, baik. Saya kira cukup. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, oh iya, saya sebenarnya punya satu, tapi nggak tahu di sini ada nggak ya. Bentar Pak, jangan kalau nanti tak kirim ke Mas Muslimin. Saya punya
form penilaian sholat. Nah, ini kan biasa di Rejab itu kan ada Isra Mi'raj. Salah satu hadiah Isra Mi'raj itu kan sholat. Makanya kalau bisa jangan perlu mengevaluasi sholat kita. Saya punya form tentang bagaimana supervisi sholat. Coba jangan sekali-kali jangan nilai sholat saya itu poinnya di 5 atau di 1. Sekali-kali jangan nilai. Jadi sholat kita itu kualitasnya seperti apa. Nanti jangan bisa lihat dengan nilai prasolat. Contoh prasolat bersiap-siap sebelum masuk sholat. Coba jangan ingat-ingat. Jangan sholat itu adzan. Wis ono masjid, apa adzan? Sik ngomong kawin adzan. Nah itu jangan ada masjid. Nanti kalau jangan sebelum adzan di sholat masjid, berarti yang poin A 5. Tapi jangan mek kawin adzan sik kawin adzan. Kok komat? Sik kawin komat. Kok jam 1? Sik kawin jam 1. Tapi jangan nilainya 1. Ini nanti nilai evaluasi. Berapa nilai sholat kita itu? Kemudian hati selalu terpaut sholat. Ulama itu ngajarkan kita hidup itu adalah menunggu sholat. Jadi kalau saya hidup setelah subuh, itu artinya adalah saya hidup untuk menunggu sholat. Makanya orang yang seperti ini hatinya selalu terpaut dengan sholat. Andaikan dia wafat, maka termasuk orang yang wafat dalam kondisi sholat. Karena dia selesai subuh, dia dalam kondisi mau sholat dulu. Maka andaikan dia mati jam 10, itu dalam kondisi mati dalam kondisi menunggu waktu sholat. Nah, pertanyaan saya, hati jenengan sudah sepertinya atau enggak? Amin. Ini kita evaluasi. Nomor 3, aktivitas dijadikan sampingan menunggu waktu sholat. Ciri-ciri aktivitas itu sampingan menunggu sholat, kalau ada sesuatu kemudian bertentangan dengan sholat, yang didahulukan yang mana? Nah, jangan nilai nanti. Kira-kira kita nilainya di 1 atau di 5? Kalau 5 berarti bagus, kalau 1 berarti jelek. Nomor D, memperhatikan panggilan sholat. Jenengan kalau adzan hatinya bergetar, atau adzan kuping jenengan sing panas. Nah itu kan menunjukkan. Jadi kalau ada orang itu adzan hatinya bergetar, adzannya cepat-cepat. Ada orang adzan, kok cek adzan cepat deh, turun mari kok ada. Ini namanya nomor D. Jadi kalau bagus 5, kalau jelek 1. Kemudian yang E, menjawab panggilan adzan. Jangan kalau adzan langsung diam jawab, atau kalau adzan lanjut nonton, atau kalau adzan lanjut ngobrol. Nah, itu jangan nanti nilai. Kemudian kegiatan sholat tahap pendahuluan, mengerti cara niat, mengerti cara sholat, kemudian hafal bacaan sholat, ngerti arti sholat. Pun saya ingin tanya jenengan sholat berapa tahun? Ada yang 50 tahun? Pertanyaan saya, ada nggak jenengan sholat 50 tahun ngerti apa sing diwaca mulai takbir sampai salam? Ayo, jenengan sholat berapa tahun? 50 kan? Pernah nggak dengan mikir, aku ngerti nggak apa sing tak waca? Mulai takbir sampai Salam. salam. Bon, saya tanya jujur, jenengan yang sholat sekian puluh tahun ini, ada nggak yang ngerti apa yang dibaca mulai takbir sampai salam? Ngerti titik-titik tahu. Itu kita oke. Harusnya aku tadi. Jenengan mesti pada belajar bahasa Inggris. Ketok puluh kaum, mereka bukan kamu kan masih ngerti kan? Kamu artinya apa? Karena tiap hari di ada yang aneh hidup kita itu. Sholat itu kita baca 5 kali sehari, sekian tahun, kok nggak ngerti-ngerti? Paham ya? Belajarnya pernah mikir nggak? Aneh nggak? Mau kita baca welcome, baca macam-macam, mungkin kita tidak pernah bahasa Inggris, kan ngerti. Kenapa? Dengan bacaan sholat yang kita baca sehari 5 kali bisa lebih, dan sekian tahun, orang sudah ngerti. Itu termasuk keajaiban dunia. Coba kita evaluasi. Makanya ayo kita evaluasi. Kalau enggak ya ayo sholat itu sering-sering baca doa sholat, artinya apa? Supaya ketika kita sholat takutkan. Jangan ketika sholat waktu baca ambil ngangan-ngangan arti ini lebih khusyuk mana dibandingkan ketika sholat dan nanti sama sekali. Loh kalau jangan baca sholat dan nanti sama sekali itu kan geliat. Sing dipikir sing cicilan, gajian harus masuk apa dulu, proyek mesti disetujui apa dulu. Tapi kalau jangan baca sholat kemudian ngerti isinya itu kan beda. Ayo kita evaluasi.
ngerti artinya dan lain sebagainya. Oh, ini nanti jangan coba jadikan renungan nanti kirim ke Mas Muslim. Nah, coba nanti jangan nilai. Rumusnya sudah tak kasih, nilainya jangan berapa. Kalau jangan nilainya optimal berarti bagus. Kalau nilainya minimalis, ya berarti perlu ditingkatkan. Betul nggih? Saya kira cukup. Semoga menjadi ilmu barokah. Amin. Dan dijadikan orang yang istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.